Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview tentang Namo Bintang waktu kemarin kita penelusuran. Kenapa kami mereview? Karena ada beberapa yang tidak kami rekam karena situasi tidak mendukung. Maka untuk itu kami akan menceritakan apa aja yang terjadi. Ya kan Olvi? Iya, karena privasi. Ya, privasi. Jika kalian penasaran, tetap stay dan dengarkan cerita kami baik-baik dan jangan bosan-bosan ya. Dan bagi yang baru pertama kali mampir di channel Dark Wolf Diary, dimohon untuk subscribe, like, comment, and share. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun sangat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Akan tetapi kami hari ini di part ketiga tidak menggambar sketsa gaib karena di part kedua sudah ada. Langsung saja ke ceritanya. Ini dia. Nah, teman-teman, kalian yang udah nonton part 1 sampai part 2 pasti kalian bakalan tahu alur ceritanya seperti apa dan apa yang kami lewatin. Untuk teman-teman yang belum nonton, coba kalian nonton dulu dari part 1 sampai part 2 supaya kalian ngerti jalan ceritanya seperti apa dan kejadiannya seperti apa. Nah, kita masuk ya. Kami itu berangkat sebenarnya dari jam 7 ke rumah salah satu pengurus. Orang yang mengurus tempat leluhur itu. Tempat Nini. Ya. Jadi, kami itu bercerita menanyakan sejarahnya dan kenapa disebut sebagai batu leluhur dan berbentuk batu yang mereka berikan seperti sesajen rokok gitu ya Bang ya. Nah, baru kami juga kayak minta izin dan setelah itu ya udah. Tapi lucunya mungkin nggak tahu kenapa ya. Lucunya waktu kami ngobrol-ngobrol, mungkin karena kami ada 4 orang padahal ya. Orang kepo, penasaran apa nih, ada masalah apa enggak. Akhirnya dikerumuni. Jadi kami itu record dalam posisi penuh orang itu satu kampung. Bahkan ya kami lagi rekaman, ada kendaraan lewat, itu di stopin sama penduduk desa. Tunggu, berhenti, ada lagi rekaman gitu loh. Memang apresiasi banget. Mungkin kalau untuk warga dari Namo Bintang yang nonton video ini, kami mengucapkan terima kasih banget karena kalian udah mendukung video kami, bahkan menemani kami sampai terakhir kita di situ. Iya. Terutama untuk Bibi. Aku nggak mau sebutin namanya karena itu adalah sebuah privasi. Kami berangkat dari jam 7 sampai jam 8 ya. Maksudnya jam 7 sampai di sana kami berbicara ya kan, seperti tadi cerita-cerita. Sampai jam 8 kami langsung berangkat ke lokasi tempat batu itu tadi. Aku gua apa namanya sih? Empung ya? Orang di situ bilangnya empung. Kalian udah ngeliat kan alamatnya waktu di video sebelumnya udah diberitahu. Nah, saat kami di Empung, itulah warga-warga itu ikut. Nah, kami siapkan video. Jadi sebelum kami mulai rekaman, kami berdoa terlebih dahulu. Itu wajib ya. Wajib berdoa. Kalau kalian dengar suara, ini lagi dalam keadaan hujan. Jadi tolong dimaklumi, terutama untuk kendaraan di belakang. Nah, waktu kami sampai di lokasi itu sempat ada sedikit gangguan, yaitu suara-suara kayak daun-daun gitu ya Bang ya. Nah, kalau kalian lihat videonya, kalau kalian cermati, ada beberapa bagian yang tiba-tiba terkat dan gak masuk akal. Maksudnya, kayak contoh, dari video awal kita bicara membelakangi empungnya, oke? Baru di part kedua, kalian bisa melihat kami itu agak menyamping dan di depan kami ada Bibi yang agak gemuk. Tahu gak kenapa posisinya seperti itu? Ada satu segmen atau satu kejadian yang gak bisa kami rekamin, dimana Bibi itu kerasukan Nini dan juga Macan. Karena tahu gak kenapa? Waktu mereka ini lagi melakukan pembersihan karena ada sosok-sosok jahat, aku itu kenapa diem aja? Kebanyakan diem kayak orang bodoh-bodoh lah. Itu gara-gara aku gak mau badan aku itu dimasukin, menahan diri. Tolong jangan ada yang masuk, karena banyak banget yang pengen masuk, pengen komunikasi atau semacamnya. Terutama Caca, dia kayak pengen masuk gak tahu untuk ngapain. Aku gak mau, karena gini loh ya,
ini videoku, ini kontenku, kalian jangan dulu masuk. Aku ingin ini sampai selesai dulu gitu loh. Oke. Nah setelah itu aku iseng dong deketin empung itu karena pengen coba ngobrol lebih deket sama Nini tuh. Dia ngomong pakai bahasa Karo bener-bener ketat dan kental banget. Tiba-tiba di samping muncul dong harimau dan dicakar. Ini kalau untuk kalian yang bisa ngeliat itu bakalan ada bekasnya sih sebenarnya. Cuma nanti aku bakalan bikin foto tanganku, nggak tahu bakalan kelihatan banget apa enggak. Untuk kalian yang IndiHome mungkin bisa ngeliat. Nah, jadi nenek itu masuk untuk bantuin Abang Pangeran Langit mengusir dan mengikat sosok besar jahat yang ada di situ. Yang nenek itu bahkan bilang kalau dia itu udah sangat merendahkan, udah nggak sopan banget. Karena namanya nenek Nini itu leluhur, harusnya dihormati kan. Dia ingin menguasai tempat itu, sedangkan nenek itu yang paling pertama di situ. Nah, setelah nenek itu masuk membersihkan lokasi itu bareng sama Kak Pangeran Langit yang kerasukan setengah harimau, ya kan? Harimau itu pun tiba-tiba masuk, maksudnya harimau yang nyakar aku. Dia masuk ke tubuh bibi itu tadi. Dan ternyata untuk nyembuhin tangan aku. Yang sebenarnya kalau pemain kalian lihat ya, nggak tahu ya, kayaknya nggak ada sih. Jadi itu udah bercucuran darah tangan aku. Tapi di Boib, ya kan, di dunia seberang tuh kelihatannya kayak bercucuran darah. So pokoknya nih di sinilah dicakar, aku sampai kaget gitu. Nah, barulah disembur pakai sirih yang sudah dikunyah sama dia, sirih sama yang lain-lain lah untuk orang nyiri lah ya kan. Setelah itu ya udah mendingan, memang udah keluar lagi, paling bekasnya lah masih ada dan sakitnya udah nggak ada sampai sekarang. Ya aku pokoknya intinya aku bersyukur banget, bukan bersyukur sih, lebih tepatnya berterima kasih banget untuk warga-warga yang ada di daerah Namo Bintang. Untuk energinya udah enak banget sih sekarang. Ini kan dari sudut pandang Wolfie ya. Nah, ini dari sudut pandangku sendiri. Waktu kita pertama kali opening, kalau kalian nyimak, aku memperhatikan video situ ya. Itu ada pas suara kita itu ada noise loh. Iya, ada noise. Kayak gangguan tuh. Waktu pengeditan itu juga aku sempat ngedenger sih, bukan ngeliat, ngedenger. Kalian mungkin bakalan fokus deh sama suaranya. Coba fokus deh dari video pertama, kalian dengarkan baik-baik suara mikrofonnya. Itu noise, padahal itu mikrofon baru loh, baru dibeli. Baru banget. Ya kan? Ini mikrofonnya ini kami pakai loh. Nah, kami itu pakai. pertama. Nah, pada waktu saat aku pembersihan situ ada beberapa sosok, banyak banget. Makanya gue bilang kan waktu di part pertama, kalau nggak part kedua, gue bilang kayak perkampungan. Emang. Saking banyaknya teman-teman di situ. Dari sosok kayak Begu Gajah pun ada, Begu Juma pun ada. Tahu Begu Juma? Tahu kan? Tahu. Nah, Orang Karo nggak mungkin nggak tahu. dari Begu Juma ada juga, aku juga nggak sengaja ada kayak sebasar tuyul. Di mana tuh bang? Yang area Namo Bintang, yang pekarangan tuh. Nah itu Soalnya rame banget orang situ, jadi bingung. rame banget situ teman-teman. Nggak hanya orang-orangnya ya, setan-setannya pun banyak situ. Nah itu waktu aku pembersihan, aku bersihkan situ tuh. Dan yang sosok tinggi gede yang mendominasi itu melawan situ. Iya. Dengan suara, dengan ketawa situ. Ketawanya macam seperti itu teman-teman. Di samping dia ketawa, dia mengatakan kalinya dia bisa mengusirku, bahkan sampai mengancam ke baby itu. Nah, baby itu mempunyai suatu karunia mungkin ya, bisa komunikasi dengan si Nini itu, namanya Seka-Seka kalau nggak salah. Mungkin aku bisa jelasin. Nah, untuk kalian yang di luar daerah Medan ya, mungkin kalian bakalan asing dengan yang namanya Seka-Seka. Jadi di tanah Karo, Seka-Seka itu adalah kemampuan berkomunikasi dengan makhluk seberang, makhluk gaib ya, atau mungkin leluhur atau semacamnya lah ya kan, dengan suara yang seperti gitu di sini, di leher. Nah, mungkin kalian kalau ngedengar itu kayak dibuat-buat, tapi coba sampai kalian mati pun gak akan bisa buat-buat, karena itu memang udah alami dari mereka. Jadi kayak mereka itu berbicara dan bergetar di tenggorokan kita gitu loh. Dan yang bisa mendengar dan memahami yang dibilang sama sosok itu adalah kita sendiri yang mungkin bisa Seka-Seka. Itu pendapat aku, karena aku udah ngeliat secara langsung. Jujur, aku tuh sering ngedenger yang namanya Seka-Seka, tapi aku gak ngerti, bahkan aku kira buat-buat. Dan saat di Namo Bintang, itulah pertama kali aku paham yang namanya Seka-Seka di depan mataku sendiri. Seriusan.
Jadi kalau untuk kalian yang penasaran dengan yang namanya seka-seka, kalian bisa lihat sendiri di beberapa video YouTube itu membahas soal seka-seka. Itu biasanya orang-orang asli Tanah Karo itu, ya kan? Dan kalau kalian lebih penasaran lagi, silahkan datang aja ke Medan. Tapi kalau COVID udah berakhir ya. Nah, lanjut lagi. Awalnya sosok gede itu aku ikat rantai di pohon, kalau nggak salah pohon beringin, di balik batu itu. Oh, yang gede itu? Nah, kan udah kayak rumah nih, ya kan? Itu kan tempat tinggalnya Nini tuh. Itu yang tinggi gede itu, aku ikat dulu tuh, rantai situ, pakai doa. Nah, kenapa aku ikat? Biar itu menjadi urusan ini. Nggak taunya tuh sosok yang gede itu ngancem ke si Caca sama Bibi itu. Iya. Dengan sombongnya. Kalian tidak bisa mengusirku. Dengan ketawa. Ya, seperti itu, teman-teman. Dan Bibi itu merasakan di pundaknya itu sangat-sangat berat waktu pertama kali datang. Berat, pusing, mau muntah. Sampai Bibi itu katanya gini loh, udah aku pulang aja. Kan aku berusaha nahan gitu loh, Bi, jangan pulang, Bi. Karena menurut aku, Bibi itu yang mengurus tempat itu dan Bibi itu yang paling hafal tempat itu kan. Jadi ya jangan sampai Bibi itu pulang gitu loh. Karena saya emosi dengan si sosok ini, dengan sombongnya situ kan. Itu kami udah pulang tuh ke rumah si Bibi itu ngobrol kan. Karena si Bibi itu mendapatkan komunikasi dengan yang tinggi gede itu. Nah, sosok yang tinggi gede itu tinggi, hitam, wajahnya tuh nyerupai kerak, dan sini kayak ada tanduk, mirip kayak iblis ya. Mirip kayak iblis. Ada Hampir ekornya. mirip. Ada ekornya sih. Nah, waktu si Bibi ini dapat ancaman, barulah aku itu kesana tuh. Awalnya gua sendirian, ikut kameramen. Gua ikut, langsung aja udah gua kesel situ kan, gua marah situ kan. Baru pada saat sampai di pohon beringin, gua doain situ, gua bakar situ. Oke, tunggu. Tapi yang lucunya ada kejadian lucu nih soal kameramen. Jadi kan kami kan waktu selesai rekaman, itu kan kami ke rumah Bibi itu tadi kan, tempat dimana pertama kali kami minta cerita sejarah situ. Nah, itu kebetulan tiba-tiba si Caca maksa masuk. Ya udah, karena udah tempat aman, dia masuk kan. Kamu yang ngeluarin aku, sampai kaget aku kan. Nah, aku nggak tahu Caca ngomong apa. Tiba-tiba aku disuruh masuk lagi dan kulihat dia tiba-tiba marah-marah gitu kan. Dia marah-marah dan pergi sendiri. Datang Bibi itu tadi, udah temanin abangmu. Temanin abangmu itu, si Pangeran Langit katanya kan. Tahu gak dia apa? Ih, takut aku. Akhirnya mana sinter. Oh, ini jangan gitu. Yang paling lucu gini, waktu aku pembersihan situ kan pulang tuh, ya kan mau ke rumah Bibi ini kan, bang, seru kali bang, sumpah seru kali, aku nggak pernah ngerasa kayak gini bang. Awalnya takut pas pulang-pulang dia bilang seru ya. Seru. Aku merinding kali bang gitu kan, gitu dia, pusing aku. Nah, waktu dia pusing itu terjadi bentrokan energi teman-teman. Nah, bahkan orang awam pun bisa ngerasain saat bentrokan energi loh. Ini kan si kameramen, si adiknya si Wolfie, dia kan nggak bisa merasakan. Ya. Nah, untuk baru pertama kalinya dia bisa merasakan. Ya kan? Mana tahu kan lama-lama terbuka. Nah, kemungkinan besar sih. Nah, oke. Pas waktu udah balik situ, itu si Wolfie kan udah sadar tuh. Nah, mungkin kan juga si Bibi ini kan mengatakan kan respon si Nini itu kayak gimana, aku agak lupa sih. Nini itu tiba-tiba datang ke rumah Bibi itu tadi dan ngomong seperti biasa seka-seka ya kan, ngomong sama Bibi itu kayak bilang bujur melala anakku gitu, atau bisa dibilang artinya terima kasih banyak anakku gitu. Karena mungkin kita udah bantu bersihin, kita bantu menghilangkan, udah bantu, pokoknya benar-benar bikin tempat itu senyaman mungkin untuk Nini atau nenek, supaya dia itu nggak ngerasa kayak teror mulu gitu loh. Kasian loh. Si Nini tuh sempet kocak juga bilang kayak gitu, ini tempatku nggak sekalian kebakar juga ya. Ya, yang lucunya kayak gitu. Jadi ini kan dia kan ngebakar kan sosoknya kan, dibakarnya semua kan sampai sosok negatif semua. Jadi Nini itu ternyata datang ke Bibi bilang, ini dia serem banget ngebakar semuanya, tempatmu nggak akan ikut kebakar kan katanya. Aduh Nini. Ya enggak dong, karena kan kita kan ngebakar untuk yang gaib aja, bukan yang asli Nini.
Nah, ini kan kenapa kok banyak hal-hal negatif seperti yang aku ceritakan kan di part pertama itu kan banyak beberapa praktisi yang bisa gitu membuang beberapa ilmunya dan jimat-jimat di situ. Nah, makanya di situ sangat-sangat jahil banget nih makhluk astralnya. Bahkan yang perjalanan sepeda motor itu sampai ada yang celaka. Ya kan? Iya, ada. Banyak tuh. Kebetulan yang kecelakaan baru minggu kemarin ya. Minggu kemarin 2 minggu yang lalu itu kami kan sebenarnya datang berempat. Kenapa berempat? Aku, Pangeran Langit, kameramen, sama aku ngajak satu temanku lagi yang satu teman dari SMA lah ya kan, masih kakak angkatanku gitu kan. Dia ikut. Nah, jadi adiknya dia nomor 2 itu kecelakaan sepeda motor. Itu kecelakaan tunggal loh. Aneh gak? Sendiri. Padahal jalannya mulus. Ya nggak mulus banget sih, walaupun ada post video. Cuman nggak masuk akal sih dari cara jatuhnya dia. Cuma aku kasih saran aja bagi kalian yang mempunyai barang-barang bertuah yang dimana ada energinya situ ya, ada rohnya lah ya. Kalau mau buang jangan dibuang sembarangan. Iya, kasihan loh. Nah, orang yang nggak salah jadi celaka. Akan lebih baik itu dibakar. Kita nggak kasihan sama sosok yang kalian buang dalam benda itu. Kita kasihan sama orang-orang yang mungkin nggak sengaja kena tuahnya gitu loh. Yang api kembali ke api. Gitu. Nah teman-teman, ini ada yang aku lupa ngasih tahu ke kalian. Jadi waktu kami selesai record dan juga ke rumah Bibi itu, dan setelah pembakaran dari dia, ya kan, sebelum kami pulang, Bibi yang nemenin kami, agak gemuk-gemuk orangnya, dia minta tolong untuk digambarin sosok dari nenek itu dan juga penjaga-penjaganya dia gitu. Karena apa? Dia itu hanya bisa berkomunikasi sama nenek itu, tapi dia nggak bisa ngelihat sosok dari nenek itu sendiri. Bahkan yang sama nenek itulah kayak harimau, inilah itulah, adalah pas sosok pokoknya itu semua. Jadi malamnya kami pulang, besoknya sore kami balik. Jadi kami berangkat kan hari Minggu. Nah hari Senin kami balik lagi ke sana karena aku sudah menggambar apa yang diminta tolong sama Bibi itu. Nah saat aku gambar, ini agak lucu sih. Jadi aku tunggu sampai agak ramai kan di rumah itu kan. Itu aku bareng sama Pangeran Langit, sama kameramen, dan juga mamaku. Jadi kami berempat lagi nih, walaupun gak ikut sama temanku ya. Nah di sana setelah aku rasa udah mulai agak ramai orangnya, aku kasih dong gambaranku, ya kan. Setelah dikasih, tiba-tiba Bibi itu seka-seka lagi dong, ya kan. Seka-seka, aku kan gak ngerti ngomongin apa mereka kan. Saat seka-seka, ternyata nenek itu tau gak ngomong apa? Kok serem kali mataku. Nah, jadi kan kalau kalian ngeliat di Instagram aku ini ya, dwd_illustration0707 ya, aku bisa kalau menggambar itu, kalau mamanya untuk sketsa 3 dimensi, itu pasti bagian matanya itu aku bikin warna, cuma bagian mata, tanpa bola mata. Aku memang ciri khas aku itu langsung gambar ke spiritnya, ke rohnya, bukan ke bentukan kasarannya dia, gitu. Jadi aku langsung menggambarkan rohnya itu sendiri. Jadi nenek itu ngerasa seram dan minta tolong digambarkan ulang, tapi berwarna dan bikin agak bagus gitu loh, jangan serem. Dia bilang, kok serem kali mataku. Warna kuning semua. Aduh, gak ngerti lagi sih. ketawa gitu. Aduh. Tapi aku pertama ngira nenek itu serem ya kan, mungkin agak kalem, agak tegas, marah, ternyata kocak. ngelucu nenek itu loh. Jadi apa ya, aku nyaman aja sih. Dan satu hal lagi nih, aku pengen ngucap terima kasih banget karena walaupun warga dari Nama Bintang itu ramai banget, tapi mulai dari anak kecil sampai yang tua-tua ikut ke sana, mereka bisa jaga suara loh. Kalian pasti denger di audio itu sepi banget kan. Tapi saat kameramennya udah agak menggeser, nggak tahu sih kenapa nggak videonya, itu sebenarnya ramai banget dan mereka tuh kayak tahu saat kita mulai record mereka langsung diem. Enaknya gitu, menghargai. Oke teman-teman, kayaknya di luar ini ya semakin deras hujannya, jadi kita closing aja. Mohon maaf banget kalau pemain dari awal itu ada kesalahan kata, karena kami ini mengatakan sesuatu yang udah faktanya. Nah, kalau untuk kalian, kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya
banyak ilmu yang orang-orang dapat juga dari video kami. Apa yang mereka nggak tahu jadi tahu. Dan lagi, jangan lupa ikuti 3 akun Instagram khusus untuk ilustrasi, yaitu yang pertama dwd_illustration07, Sense Illustration, dan juga yang terakhir Design by Aca, yang dimana itu tiga-tiganya membahas tentang ilustrasi gaib. Tapi kalau untuk pembacaan aura, tarot, dan juga natal reading, kalian bisa langsung ke Design by Aca. Nah, oke ya. Oke. Bye bye. Bye. Au.